wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman semua dan dosen yang saya hormati, Bapak Rocky Zidni Ilmuwa SSMM. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saya sendiri Diarjah Nur Fadila dari kelas C24 dengan NIM 103240010. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang CSR atau Corporate Social Responsibility. Di materi ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada teori pemangku, yang kedua dasar-dasarnya, kemudian strategi dan model implementasi CSR, dan yang keempat inovasi CSR di era digital, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Waktu yang tepat saya persilahkan. Di sini ada teori pemangkunya, yaitu stakeholder theory. Stakeholder theory sendiri merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan harus memberikan manfaat tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat, pemerintah, dan lingkungan. Teori ini diperkenalkan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984. CSR sendiri berkaitan erat dengan teori ini karena perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap seluruh pihak yang dipengaruhi oleh aktivitas bisnisnya agar perusahaan tersebut dapat bertahan, dan perusahaan juga harus menciptakan nilai ekonomi dan sosial melalui program CSR. Dan di sini juga ada dasar-dasar CSR di Indonesia. Di Indonesia sendiri CSR bisa disebut dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tanggung jawab sosial dan lingkungan sendiri berkomitmen perusahaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan menghasilkan kualitas hidup masyarakat serta lingkungan. CSR di Indonesia itu bersifat wajib kalau secara hukum, terutama bagi perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Jika tidak dikarenakan, perusahaan dapat dikenai sanksi administratif serta peringatan hingga pencabutan izin usaha. Kemudian ada strategi dan model implementasi CSR. CSR juga dapat menjadi keunggulan kompetitif perusahaan jika dijalankan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan strategi bisnis. Implementasi CSR sendiri yang efektif meliputi: yang pertama, integrasi CSR ke strategi bisnis, kerjasama dengan berbagai pihak, kemudian monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir pelaporan melalui sustainability report. Contoh CSR di Indonesia, Mayora Group sendiri itu sering mengadakan sunatan massal. Kemudian PT Borneo Indobara sering mengadakan pelatihan menjahit. Yang terakhir, Telkomsel menjalankan program sosial masyarakat. Dan di sini juga ada inovasi CSR di era digital. CSR di era digital ini merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dengan memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial, AI, big data, dan aplikasi online agar lebih efektif dan transparan. Perkembangan ESG juga mendorong perusahaan untuk lebih terbuka dalam pelaporan berkelanjutan. Contohnya, inovasi CSR digital yaitu kelas online, keterampilan digital, bootcamp coding, dan pelatihan teknologi untuk UMKM. Program Indonesia Next dari Telkomsel menjadi salah satu contoh nyata CSR digital berbasis pengembangan keterampilan AI dan dapat disimpulkan CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, lingkungan, dan seluruh pemangku. Dan di Indonesia, CSR sendiri tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum. Melalui strategi ini, CSR yang terintegrasi dan pemanfaatan teknologi digital, perusahaan dapat menciptakan dampak sosial yang positif sekaligus meningkatkan citra dan berkelanjutan bisnis. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Akhiri kata, wassalamualaikum.